Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fahrul Rizal dengan NIM 932 100 819, Istiqomah dengan NIM 932 102 019, Indah Nur Fitria dengan NIM 932 103 219. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang pembelajaran SKI kelas 10 semester genap tingkat SMA atau MA untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yakni pembelajaran SKI yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Fahroni MPDI. Pada pembahasan ini ada dua topik yang kami paparkan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua adalah strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk yang pertama adalah sejarah. Jadi, Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Lantas siapa sajakah khalifah-khalifah tersebut? Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada masa Rasulullah. Bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau juga telah didirikan pengadilan untuk memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang pada pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan para pejabat administratif merangkap jabatan sebagai qadhi atau hukum. Awalnya konsep rangkap jabatan tersebut juga diadopsi pemerintahan Umar, tetapi seiring dengan perkembangan kaum muslim, dibutuhkan mekanisme administratif yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Setidaknya ada 3 faktor penting yang ikut andil mempengaruhi kebijakan Umar dalam bidang, yaitu hukum, militer, ekonomi, dan demografis atau multi suku. Dan untuk khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga periode Khulafaur Rasyidin ini dipilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut Syu'ara, sahabat yang sangat berjasa pada periode awal pengembang Islam, baik pada saat Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Ia dijuluki Zu al-Nurain, memiliki 2 cahaya karena ia menikahi 2 putri Nabi Muhammad, yakni bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan untuk khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hanya memerintah 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya ia dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zolim. Bersama dengan itu, kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Mawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasakan kehilangan kedudukan dan kejayaan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya, yakni strategi dan substansi dakwah, akan dijelaskan oleh sahabat Indah Nur Fitria dan sahabat Fahrul. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria, NIM 932103219. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin
antara lain yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama yakni kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membukukan Al-Quran. Nah, setelah perang Ridho menimbulkan banyak korban. Di antara korban tersebut yakni sebagian penghafal Al-Quran yang banyak. Nah, kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan untuk kedepannya. Menyadari hal itu, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran dari para sahabat yang masih hidup. Kemudian, awalnya Abu Bakar ragu dengan usulan Umar bin Khattab tersebut. Namun, Umar bin Khattab berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran tersebut akan bermanfaat bagi kedepannya. Yang kedua yakni perluasan wilayah baru. Ketika Abu Bakar menjabat menjadi khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria yang pertama. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menegaskan 4 orang panglima, yakni yang pertama Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya, yang ketiga yaitu Amru bin As yang ditugaskan di Palestina, dan yang keempat yaitu Surabil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Yang kedua yakni kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengembangan wilayah Islam. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Dan yang keempat, yakni membentuk beberapa dewan. Yang pertama yang akan kita bahas yakni pengembangan wilayah Islam. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah tersebut terus berlanjut. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab juga membagi kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu, penduduk Mesir sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukannya yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Yang kedua yakni mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran, dan jual beli. Kemudian mengatur kebersihan jalan dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerahnya tersebut. Yang terakhir yakni membentuk beberapa dewan. Khalifah juga membentuk beberapa dewan. Di antara dewan perbendaharaan negara dan dewan militer, ia juga membentuk dewan kehakiman, dan di mana hakim yang terkenal pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di sini saya Muhammad Fahru Rizal, NIM 9321008919 akan menjelaskan tentang kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam.
usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah. Jadi dibangun perluasan wilayah untuk memantapkan dan stabilitas kekuatan Islam di luar kota Madinah. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Dalam menyusun cara baca Al-Quran, Utsman melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai di dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan. Jadi sahabat Umar menyalin Al-Quran atau membukukan Al-Quran. Yang ketiga adalah pengangkatan pejabat wilayah. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Utsman hanya menyandang gelar khalifah setelah banyak anggota keluarga yang duduk dalam jabatan-jabatan penting. Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya. Jadi Utsman banyak mengangkat pejabat-pejabat tinggi, tetapi Utsman sendiri sebagai khalifah seperti boneka atau tidak diperlakukan dengan baik. Nah, seperti itu. Untuk yang keempat adalah pembangunan fisik. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir, mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Yang seterusnya adalah kebijakan strategi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah penggantian lama dengan yang baru, penggantian jabatan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahnya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali mencatat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi dikarenakan keteledoran mereka. Jadi Ali merasa yakin gubernur yang diangkat oleh sahabat Utsman, gubernur itu teledor. Jadi Ali bin Abi Thalib segera menggantikan gubernur tersebut. Untuk yang kebijakan dan strategi Ali, yang kedua adalah penarikan kembali tanah hadiah. Ali menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Yang seterusnya, yang ketiga, Ali bin Abi Thalib menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali menghadapi pemberontakan seperti Tolha, Zubair, dan Aisyah. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 8. Saya mewakili dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.